Oke, Bung Akmal. Ya, Tapi ini video 6 tahun lalu. betul. Habis itu saya belum pernah lihat lagi Persija seperti apa. Ada apa dengan Persija menurut Anda? Ya, problem Persija adalah yang pertama sebelumnya ya. Uh, Setelah mereka juara 2018, problem pertama adalah masalah keuangan, masalah finansial. Problem kedua adalah Kok mereka, klasik ya? ya mereka hidup nomaden gitu kan. Tidak bisa main di Jakarta, main di Stadion Patriot Bekasi, kadang main di Stadion Manahan Solo, kadang main di Bali. Karena tidak ada stadion yang bisa digunakan. Ada Gelora Bung Karno Senayan, tapi beberapa kali ingin digunakan, tapi berbenturan dengan agenda-agenda kegiatan di luar sepak bola di GBK, sehingga kemudian tidak bisa main di Jakarta. Ini problem Persija. Ketika sebuah tim dengan supporter fanatik tidak bisa main di kandang sendiri, ini akan setidaknya menggerus setidaknya 50% dari kekuatan mereka, karena kekuatan sepak bola Indonesia itu ada di supporternya gitu. Nah, itu yang menjadi problem Persija, selain tentunya masalah finansial. Nah, masalah finansial ini sempat menghantam Persija ketika Marco Simic melakukan gugatan ke FIFA, dan kemudian akhirnya Persija harus membayarkan, diwajibkan membayarkan denda sekitar 24 miliar rupiah kepada Simic, tapi kemudian akhirnya win-win solution, Simic ditarik lagi kembali ke Persija, dan Persija bisa mengatasi masalah keuangan ini. Yang kedua, sebelum musim ini dimulai, Persija itu melakukan rasionalisasi keuangan mereka, sehingga apa yang mereka miliki saat ini, keuangan yang mereka miliki saat ini itu akan berbanding lurus dengan pengeluaran yang mungkin mereka akan lakukan. Apalagi sekarang sudah main di Jakarta International Stadium yang menjadi rumah mereka. Sebelumnya kan Persija tidak bisa menikmati main di Jakarta pasca Stadion Lebak Bulus digusur, kemudian pasca Stadion Menteng kandang mereka juga diganti, digunakan untuk RPTH ruang terbuka hijau. Mereka tidak punya kandang. Ketika kemudian JIS dibangun, harapannya adalah JIS bisa langsung digunakan, tapi belum bisa digunakan. Baru akhirnya musim ini untuk pertama kali Persija menggunakan Jakarta International Stadium. Jadi kalau auranya, apakah Persija bisa juara musim ini? Aura kesana ada. Kenapa ada? Karena mereka akan main di kandang sendiri, dan itu akan mendapatkan dukungan penuh supporternya. Tapi kok mirip-mirip ya nasibnya sama Arema FC ya. Iya, Nomaden. Bisa belajar atau magang sama Arema FC. Tapi persoalan internal juga sangat mempengaruhi ya. Bisa nggak faktor-faktor non teknis tadi mempengaruhi psikis pemain, kemudian soliditas tim? Ya, seperti pernah kita bahas sebelum-sebelumnya di tim-tim lain gitu. Kalau masalah gajian terlambat itu pasti mempengaruhi psikis pemain, mempengaruhi psikologi pemain, mempengaruhi mental pemain. Artinya tim yang mampu menjaga kesehatan keuangannya, ini tim-tim yang mampu untuk bisa berada di zona juara. Dan kalau lihat musim ini Persija itu beberapa pemainnya dilepas, Aji Kusuma dilepas, kemudian beberapa pemain mudanya dilepas karena ingin melakukan penyesuaian atau penyeimbangan raca keuangan mereka. Karena sekarang musim ini PT Liga Indonesia memberlakukan salary budget itu 50 miliar. Lebih dari itu tidak boleh atau melanggar aturan. Nah, ini yang kemarin dilakukan oleh Persija. Yang kedua, yang saya lihat Persija tidak banyak melakukan perombakan pemain secara besar-besaran dibandingkan tim lain. Mereka hanya menambah, bisa dikatakan menambah 3 pemain baru, itu pun pemain asing. Ramon Bueno di lini tengah, kemudian Ruben Dias di belakang, dan kiper Carlos Eduardo yang diharapkan bisa menggantikan peran Andri Tani yang sudah uzur atau sudah dimakan usia. Dari segi materi pemain lokal mereka cukup bagus. Ada di belakang Rizky Ridho Ferrari yang semakin matang, kemudian ada di tengah Witan Sulaiman, Rico Simanjuntak, ada Firza Andika, ada pemain-pemain yang sekarang sedang sedang mencuat di tim nasional di usia muda. Ada Donitri Pamungkas. Kemudian di depan ada Marco Simic, dan juga ada Almeida yang diharapkan, Gustavo Almeida ini diharapkan bisa menjadi lini depan yang berbahaya buat Persija, dan itu sudah dibuktikan di 3 pertandingan awal di mana Persija menang 3-0 ketika berhadapan dengan Barito Putra, kemudian imbang 0-0 melawan Persita, dan terakhir di kandang sendiri JIS mereka menang 2-1 melawan Persis Solo. Artinya kalau Persija bisa sapu bersih semua laga kandang di JIS, peluang juaranya sangat besar. Artinya dari 3 laga menang 2, 1 seri itu gejala bagus atau aura bagus seperti yang Anda sampaikan tadi. Betul. Tinggal kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya adalah konsistensi, gitu kan. Konsistensi dalam sisi penampilan, konsistensi dari sisi dukungan dari Jackmania, dan termasuk diantaranya konsistensi dalam hal keuangan, plus dukungan pemerintah daerah tentunya. Karena kan ini kan JIS ini kan milik pemerintah daerah gitu. Ini yang kemudian apakah... Tapi lebih menang buat konser ya? Ya itu yang kemudian kan harus Jakarta ini harus punya pemimpin yang berorientasi kepada kegiatan olahraga. Salah satunya adalah
memberikan ruang sebesar-besarnya kepada kegiatan olahraga, penggunaan fasilitas olahraga untuk olahraga gitu. Sehingga kemudian itu yang dulu dialami Persija, mau main di Jakarta ada konser harus pindah. Sekarang JIS harusnya bisa dikelola oleh Persija Jakarta sehingga atur misalnya mau dipakai konser itu tidak akan berbenturan dengan jadwal-jadwal Persija. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir Persija akan menjadi salah satu tim yang berpotensi menjadi juara di akhir musim ini dan menjadi setidaknya gengsi mereka dengan Persib. Persib kan Liga Indonesia 3 kali juara. 1994, kemudian 1995, kemudian 2014, 2024. Persija baru 2 kali juara, 2001 dan 2018. Artinya nih persaingan Jakarta-Bandung ini akan sangat luar biasa. Ini bahasanya kok bahasa pilkada ya? Apalagi yang mau maju di Jakarta ini kan pelindungnya bobotoh. Nah, emang problemnya di situ gitu kan. Ketika ada pilkada itu di setiap daerah ketika ada pilkada mereka sangat amat tergantung kepada pemimpin daerahnya. Kalau pemimpin daerahnya memberikan dukungan penuh kepada timnya, itu potensi untuk jadi juara sangat besar. Dan itu yang terjadi ya. Dulu ketika era APBD masih bisa digunakan di sepak bola, Bung Doni, kita bisa tebak siapa juara akhir musim. Kenapa? Siapa yang mau pilkada di situ yang juara. Sponsor utama ya. Karena calon gubernur, wali kota, bupatinya mereka yang mensponsori tim